Shalom teman-teman Permata Bethesda. Shalom. Selamat malam bergisi menghuli manbata kerina Permata Bethesda. Capai gubar prisikina pasa Borenda. Jumpa kita pas Pak Senda ibas ibadah PA pas hari Jumat 10 April 2020 pas bernya Borenda. Alu tema sudah selesai. Si buat ibas Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Ya. Pertama lebih syukur kami lebih kabar teman-teman Krina. Mesehat Krina teman-teman di rumah. Kita kena bas Pak Senda. Harapan kami kena Krina menjajah. Untuk benakan ibadah PA tabas orang Orenda, mari kita bertoto. Bapak kami seringan bahas kinerja surga. Ardolih-nulih kami ngatakan bujur kepada pada dua Bapa, sebab perbalias berkuah tindu. Tetap menggabari duku juah-juahan man kami kerina anak-anak permata. Sebab bas paksa, warai dah Bapa, masih laksanakan kami. Ibadah PA kami. Bas pergi dah Bapa. Bapa, bas peralahan PA kami bas bernyorin dah kami sih. Masuk-masuk sekerina kami sih. Dulu kan berkat bas ibadah kami dah Bapa, dan ibadah kami dah banci dalam ruhuli dan banci jadi ibadah si banci di malam pusuh kami sekala singgo rindu akan ibadah PA singgo lama senang Bapa rekam ibadah kami dah Bapa, kamu untuk perhatian kami karena ibadah kami dah banci datang kami sesuai perhatian dulu. Yang kita tahu kami Bapa, arah anak Yesus Kristus kami harus satu bantu. Amin. Benakan ibadah PA tawas beringi Orenda, rendai kita, perkuah ate simbelin, nemani geluhku, ije mengakur dalin, teruh perkuah. Berkuah ate simbelin. Kita memasuki saat teduh kita. Untuk saat teduh kita pada malam ini kita
kita akan menyaksikan video singkat yang telah kami sediakan. For as by one man's disobedience the many were made sinners, so also by one man's obedience the many will be made righteous. See the God-man in the garden calling Abba. The cold set in as his weary friends could not keep watch. His hands, they were open, and his heart will to obey. So they took him and they struck him down. And they mocked him with a thorny crown. But his hands remained open, praying, Father, forgive them.
For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Untuk merespon saat teduh, sekaligus untuk memasuki firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita bernyanyi, jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhak disucikan, darah ada kuasanya. Jika kau mau masuk kebebasan. Jika kau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran. Kita ulangi lagi. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran. Ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kembali kita nyanyikan, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari pada saat ini kita menyatukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga melalui persekutuan kita pada malam hari ini memberikan kita pengharapan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, ya Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu yang tetap melimpahi kehidupan kami, anak-anak-Mu, ya Tuhan. Walaupun pada saat-saat ini kami merasakan bagaimana kehidupan kami harus dibatasi, kegiatan kami harus dikurangi, bahkan ditiadakan karena penyebaran dan perkembangan virus corona yang saat ini tengah kami hadapi sebagai bangsa dan negara Indonesia, dan kami sebagai gereja Tuhan. Tapi keadaan ini tidak menghambat kami. Keadaan ini tidak membuat kami untuk tidak bersukacita, untuk tidak mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui perjumpaan kami di PA Permata untuk merayakan, untuk mengingat kematian Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada hari ini kami
rayakan dan kami kenang. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Dan Roh-Mu yang kudus kiranya menguasai dan memimpin kehidupan kami. Kami datang di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami yang telah mati bagi kami semua. Tuhan kami yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini, walaupun kita berada di tengah keadaan yang tidak seperti kita harapkan, karena sejak berkembangnya atau sejak masuknya virus corona di tengah-tengah bangsa dan negara kita, maka sesuai dengan himbauan dari pemerintah dan gereja kita, maka semua kegiatan ditiadakan. Baik itu kebaktian keluarga, kebaktian minggu, dan seluruh kebaktian di tengah-tengah kategorial gereja kita dan Permata. Mungkin saat ini kita benar-benar merindukan persekutuan kita di tengah-tengah gereja. Jadi mari pada hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta mau menyapa seluruh Permata GBKP, Runggun Pasar 2 Titik Rantai Medan. Apa kabar saudara-saudaraku? Apa kabar Permata? Apa kabar? Ya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini bertepatan dengan peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, yang membawa kita gereja mengenang anamnesis perbuatan Tuhan yang dahulu kita ingat dan kita bawa kembali kepada kehidupan kita pada saat ini, sehingga kita memperoleh kekuatan dan pengharapan dalam mengingat perbuatan Tuhan yang telah mati di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada minggu ini, pada malam hari ini, terambil dari kesaksian Yohanes akan peristiwa ketika Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Begini firman Tuhan, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pembacaan firman Tuhan pada peristiwa kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita rayakan, yang kita peringati pada malam hari ini, menunjukkan banyak hal bagi kita sebagai orang percaya. Bahwa Dia yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, harus menanggung segala dosa kita sebagai manusia. Dan di kayu salib, peristiwa kematian Yesus mau menunjukkan kepada kita segala penderitaan, ketidakadilan yang harus kita terima, yang harus kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Dia genapi di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh sebab itu, Allah ingin menunjukkan kepada kita melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, maka Ia adalah Allah yang dekat bagi kita. Allah yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan peristiwa di kayu salib, Tuhan menunjukkan, menggenapi janjinya kepada kita manusia. Sehingga kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Tidak nanti, future, tapi saat ini. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita menerima janji itu, kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, ada dua hal yang menjadi perenungan, yang menjadi refleksi bagi kita sebagai orang-orang muda, sebagai gereja Tuhan. Ketika kita berefleksi, ketika kita mengingat apa yang telah Tuhan nyatakan di kayu salib di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa kayu salib adalah simbol akan penderitaan dan kesendirian akibat dosa yang telah manusia lakukan. Dan oleh sebab itu, ketika Tuhan kita disalibkan, ayat 28 dan ayat yang ke-29 menunjukkan kepada kita bagaimana dahsyatnya, bagaimana kuasa kematian itu yang dihadapi oleh Tuhan kita di kayu salib. Karena beberapa Alkitab, beberapa tulisan di dalam Alkitab, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, maka kejadian kematian Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat dramatis dan cepat. Dan Yohanes menyaksikannya bagi kita, bagaimana kematian, penderitaan itu begitu berat. Puncak dari penderitaan yang dia hadapi di kayu salib. Kita melihat
Bagaimana di dalam kemanusiaannya Yesus, aku haus. Sehingga ada seorang, dikatakan Yohanes, mencelupkan dan mencucukkan bunga karang dan memberikannya kepada Yesus. Kita tidak tahu ya, bagaimana penderitaan yang Tuhan hadapi. Bagaimana kesakitan yang membuatnya sampai merasakan haus. Aku haus. Ini perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada 7 perkataan Tuhan di kayu salib. Dan pada pembacaan kita pada malam hari ini, tampak bagi kita ada 2. Yang pertama tadi, aku haus. Ini menunjukkan bagaimana penderitaan itu. Kesakitan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, perkataan yang kedua yang dicatat di kitab Yohanes adalah sudah selesai. Tetelestai. Apa artinya? Semua sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan. Semua sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Maka utang, hukuman yang harus ditanggung oleh manusia sudah selesai di kayu salib. Sudah selesai ketika Tuhan kita Yesus Kristus menghembuskan nafasnya. Sudah selesai ketika Tuhan kita Yesus Kristus mati. Sempurna. Seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Inilah perkataan Tuhan Yesus bagi kita pada peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau membicarakan kematian. Atau ketika kita menghadapi salah seorang anggota keluarga kita, baik itu dekat maupun jauh, seringkali kita merasakan duka cita yang begitu mendalam karena kematian. Tapi pada perayaan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini mau menunjukkan kepada kita yang pertama, apapun penderitaan, apapun kesakitan yang kau alami saat ini, itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri pun mengalaminya. Dia menderita dan dia mati di kayu salib. Ini adalah realita yang harus kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Dan ini juga realita yang harus kita jalani sebagai orang muda. Aku tidak mau menderita, pendeta. Aku tidak mau membicarakan kematian. Aku tidak mau hidup di dalam kegelapan. Tapi inilah realita yang harus kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Dan pada saat-saat ini tidak suatu kebetulan ketika seluruh perayaan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang dimulai dari makan atau perjamuannya terakhir bersama dengan murid-muridnya, kemudian Jumat Agung kematiannya, Sabtu Sunyi ketika dia ada di dunia kematian, dan pada hari yang ketiga Paskah dia bangkit. Tidak kebetulan bersamaan dengan pandemi virus corona, virus COVID-19 yang kita sedang hadapi saat ini. Yang mengharuskan kita apa? Menyendiri saat ini. Seperti Tuhan tergantung sendiri di kayu salib. Merasakan bagaimana
penderitaan yang dia hadapi sampai dia haus. Mungkin keadaan saat ini membantu kita untuk merasakan, meresapi apa artinya menderita di dalam Tuhan. Apa artinya kesendirian ketika kita tidak bisa berjumpa ya, dengan saudara-saudara kita memuji Tuhan. Tapi membawa kita pada saat-saat ini untuk lebih memaknai. Ya, mungkin nanti kita akan PA sendiri-sendiri di rumah, ya tidak biasa. Nanti kita bertepuk sendiri, biasanya kita ada melihat teman ya kiri kanan kita memuji Tuhan bertepuk, ganggu-ganggu, ini tidak ada lagi yang diganggu. Ya. Kalau ada yang mengganggu kita bahaya, ya, siapa tahu, kita sendiri. Mungkin nanti, ya, inilah keadaan. Ya. Saudara nanti memuji Tuhan sendiri, ya, enggak pun selama ini sendiri ya kan jomblo. Ya, tapi nikmatilah ya, kesendirian kita pada hari ini. Bahkan ada yang sudah tidak tahan akhirnya keluar karena sudah hampir berapa? Hampir 3 minggu. Dan ini akan terus sampai Mei, ya, akhir Mei. Tapi mari kita maknai semuanya. Mari kita lihat kejadian yang kita hadapi itu di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang telah mati bagi kita di dalam kesunyian, di dalam kesendiriannya di kayu salib. Merasakan penderitaan yang begitu hebat. Dan itu bagi kita. Dan yang kedua, sudah selesai adalah sebuah teriakan. Kemenangan. Bahwa kuasa maut, dosa, tidak lagi berkuasa atas kita. Karena semua sudah diselesaikan Tuhan. Di kayu salib bagi kita, anak-anaknya. Jadi mari sebagai orang-orang percaya, kita juga menyelesaikan semuanya di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Tidak ada lagi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang muda. Jika selama ini masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang masih engkau lakukan, yang aku tidak mampu pendeta, aku jatuh ke dalam lubang yang sama. Malam hari ini selesaikan semuanya. Karena Tuhan mati bagi dosa-dosamu. Tuhan mati bagimu. Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan mari kita merefleksikan peringatan akan kematian Yesus. Agar kita juga menyelesaikan semuanya. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau menyalipkan. Kita tidak menyalipkan Tuhan, tapi kita menyalipkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meninggalkan dosa di kayu salib. Dan biarlah pada perayaan kematian Tuhan kita Yesus Kristus membawa kita untuk kembali kepada Tuhan sebagai orang-orang muda. Agar kita pada hari Minggu bangkit bersama dengan Tuhan. Kita mati bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan bangkit bersama dengan Tuhan pada hari yang ketiga. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersuka cita ya Bapa, mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Walaupun Tuhan kami mati di kayu salib, tapi di dalam kesetiaannya sampai menghembuskan nafas yang terakhir, Tuhan ingin menyatakan bagi kami sebagai orang-orang percaya, maka hukuman yang harus kami terima sebagai orang-orang percaya telah Engkau tanggung
Dan Engkau telah selesaikan Bapa di kayu salib. Dan biarlah pada perayaan kematian Tuhan kami Yesus Kristus menyadarkan kami, Bapa, betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Agar kami semua memperoleh kehidupan yang kekal. Agar kami tidak binasa oleh maut. Kami mengucap syukur ya Bapa atas apa yang telah Engkau perbuat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah melalui perayaan peringatan akan kematian Yesus mengubahkan hidup kami sebagai orang-orang muda, sebagai permata GBKP, agar kami juga menghargai apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kami bisa syukur ya Bapa, kami serahkan hidup, masa muda kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sudah sampai di penghujung PA kita. Untuk mengakhiri ibadah PA kita pada malam ini, kita akan bernyanyi Yesus Tuhanku jaminisa, Krina dosaku itu busina, ilusi baru jujur kena, pria purpur alokasi. Yesus Tuhanku jaminisa. Yesus Tuhanku jaminisa, Krina dosaku tebusina, gelusim baru jujur kena, Dia hukumku ngalokensa. Tuhanku Yesus kamu tetap, pengendesanku rasa lalau, temani aku oh kenapa, Tuhanku Yesus Endes manbana kamu. Endes manbana. Ngendes manbana sikap tubuh, keleng atena nagu-nagu, minuman bana olah menu, maka ibrena pasu-pasu. Tuhanku Yesus kamu tegak, pengendesanku rasa lalang, temani aku oh kenapa, Tuhanku Yesus terus lama. Mari saudara-saudaraku kita menaikkan doa syafaat kita. Biarlah kiranya Tuhan juga memampukan kita untuk melewati masa-masa tanggap pandemi virus corona yang saat ini kita hadapi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersekutu walaupun secara online. Tapi kami tetap merasakan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan yang tetap Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, permata GBKP. Dan pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing kami mau menyatukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, ya Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hikmat, sehingga mereka mampu Tuhan untuk membawa kami melewati masa-masa tanggap pandemi virus corona yang pada saat ini Tuhan, begitu hebatnya Bapak, berdampak di dalam kehidupan kami. Tidak hanya begitu banyaknya anak-anak-Mu Bapak yang saat ini berada di dalam perawatan untuk proses penyembuhan, tapi juga
bagaimana seluruh tenaga medis, dokter berjuang untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini ya Tuhan. Dan kami juga gereja mengambil bahagian dengan mengurangi bahkan meniadakan kegiatan-kegiatan khususnya masa-masa penderitaan dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Bapa, kejadian, peristiwa yang kami hadapi pada saat ini membawa kami untuk lebih lagi merefleksikan, mengambil makna atas kehidupan yang telah Engkau berikan, atas peristiwa kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami dapat mengambil satu pesan yang mendalam bagi hidup kami. Inilah doa kami bagi pemerintah dan gerejamu Tuhan. Dan bagi masyarakat, sehingga kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan di dalam masa-masa sulit ini Tuhan, kami juga saling menopang, menolong. Sehingga beban berat yang kami hadapi, baik ekonomi kami, usaha-usaha kami, dapat kami hadapi. Dan kami lewati bersama, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, Permata, GBKP, dimanapun berada Bapa, dan khususnya di tengah gerejamu GBKP Pasar 2, di Tirante, Medan. Dimanapun saat ini berada Tuhan, di rumah kami, pribadi lepas pribadi, yang mengharuskan kami Tuhan untuk meniadakan seluruh rangkaian kegiatan kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Pendidikan kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami, ya Bapa. Sehingga kami boleh tetap mengucap syukur. Dan kami berdoa Bapa agar anak-anak-Mu Engkau berikan hikmat, kekuatan, sehingga mereka juga boleh mengambil bahagian Bapa di dalam masa muda mereka. Untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Untuk melihat bahwa ini adalah kairos, kesempatan, waktu-waktu yang Tuhan berikan. Sehingga mereka boleh menyatakan kasih kemuliaan Tuhan. Inilah doa, inilah pengharapan kami, ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya. Gerejamu, bangsa negara kami, kehidupan anak-anak Permata GBKP. Di dalam satu nama yang berkuasa, yang telah mati bagi kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Udah.
Lompat-lompat lah, apa sih? Udah. Itu aja. Apa? Udah. Pakai mana kan? Bangan. Gimana lah kirimnya ke saya? Gimana kirimnya ke saya? Mana ngirim ya? Dikasih juga. Dari apa lah? Dia pakai Type C. Type C kamu? Saya Bu. Nih. Rani. Tapi kurang di zoom wah. Oke, telah berakhir pengambilan video bersama Permata. Selayang pandang. Ini pemain keyboard baru kita. Entah ngerti dia entah enggak apa yang dipencetnya itu. Juga apa kita ini ya? Ini harusnya semalam dipakai untuk ibadah. Apa yang buka cara ini?